Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Franz Magnus Suseno. Bab 6. Nilai-nilai dasar dalam hukum. Dalam bab sebelumnya, kita membahas ketegangan antara tuntutan bahwa hukum harus adil dan sekaligus pasti. Kita melihat bahwa walaupun pada umumnya hakim harus berpegang pada hukum positif, tetapi tuntutan martabat manusia dan keadilan prapositif secara prinsipil tetap normatif bagi hukum positif. Maka usaha untuk menjamin agar hukum positif sendiri sesuai mungkin dengan tuntutan prapositif itu menjadi sangat penting. Kesesuaian itu dapat diusahakan secara formal dan secara material. Secara formal, proses pembuatan hukum harus berlangsung dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan masyarakat dan martabat manusia. Secara material, hukum harus seoptimal mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang harus terwujud menurut idea hukum sendiri. Dua tuntutan terhadap pembuatan hukum itu saya bahas dalam bab ini. 1. Cita-cita masyarakat sebagai kerangka acuan. Tuntutan pertama berarti hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat praktis, efisien, dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka tentang martabat mereka sebagai manusia. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu, semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam hubungan dengan tata tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, dan pola dan struktur-struktur kehidupan bermasyarakat. Peranan-peranan sosial, situasi dan keadaan, hubungan-hubungan sosial, lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Dalam unsur-unsur ini, kelihatan apa yang dinilai adil, wajar, dan pantas oleh masyarakat. Semakin unsur-unsur ini diperhatikan dalam perbuatan hukum, semakin hukum itu adil dan sesuai dengan martabat manusia. Bagaimana kerangka acuan ini dapat direalisasikan dalam praktik legislatif adalah masalah bagi ilmu hukum, bukan bagi filsafat hukum, tetapi perlu ditambah catatan yang sebenarnya menyangkut hakikat permasalahan kita. Kita akan keliru kalau pandangan masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia mau dirumus dulu, kemudian disuntikan ke dalam hukum. Pandangan ini tidak dapat dibakukan dalam rumusan-rumusan yang jadi, kecuali yang menyangkut nilai-nilai dasar yang justru karena sifat dasar itu masih abstrak dan belum operasional. Padahal hukum itu selalu operasional dan begitu pula pandangan masyarakat. Untuk mengacu pada pandangan masyarakat, kita harus masuk ke dalam suatu proses. Apa artinya adil? Apa artinya sesuai dengan martabat manusia? Hanya dapat digali dalam proses penemuan bersama yang berjalan terus. Dalam masyarakat harus terjadi suatu dialog atau rembuk bersama dan kontinu. Proses itulah yang menciptakan iklim atau suasana pembuatan hukum. Proses itu dialogis, dialektis, dan kritis. Setiap produk legislasi harus melalui proses itu. Maka mutu etis hukum tergantung dari adanya suasana terbuka, kritis, bebas, dan tanpa ketakutan dalam masyarakat. Maka keterjaminan kebebasan berpikir, kebebasan suara hati, dan kebebasan beragama. Kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana misalnya terungkap dalam pasal 18, 19, dan 20 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Manusia 1948 adalah hakiki bagi penjaminan keadilan dan kemanusiaan hukum. 2. 3 nilai dasar hukum. Dari segi formal keadilan dan kewajaran hukum terjamin. Semakin proses pembuatannya terjadi dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Tetapi secara material pun hukum harus diarahkan pada nilai-nilai yang secara hakiki termasuk dalam paham atau idea hukum. Idea dalam arti Platon sebagai hakikat. Lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi di dalamnya, melainkan demi nilai-nilai yang secara hakiki termuat di dalamnya. Manakah nilai-nilai hakiki itu? Kita bertolak dari fungsi dasar hukum. Fungsi hukum, begitu telah kita simpulkan, adalah memanusiakan penggunaan kekuasaan. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan antar anggota masyarakat tidak dipecahkan menurut tolok ukur kuat lemah, melainkan menurut kriteria yang ditetapkan secara objektif dan yang sama-sama berlaku bagi semua, baik bagi yang lemah maupun bagi yang kuat. Dalam fungsi hukum ini sudah langsung tampak dua nilai yang secara hakiki mau dilindungi dan dijamin olehnya.
Dua nilai itu adalah kesamaan dan kebebasan. Hanya karena dua nilai itu dihargai tinggi oleh manusia, kesewenangan kehidupan anggota masyarakat lain-lain harus dicegah. A. Kesamaan. Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan terutama arti kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Itulah yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum. Perbedaan antara si kuat dan si lemah yang dalam kenyataan hidup sehari-hari merupakan salah satu kerangka acuan terpenting bagi kita dalam menjajaki setiap situasi yang kita masuki. Oleh adanya hukum dibuat tidak operatif dalam urusan-urusan paling penting, maka urusan-urusan itu dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup mereka. Untuk mencegah salah paham, kita tidak boleh mengisi arti nilai kesamaan dengan paham-paham kita sekarang. Di zaman demokrasi, masih di bawah pengaruh revolusi Prancis yang mengangkat egalit menjadi satu dari 3 tuntutan dasar. Hukum sudah dikenal manusia sejak sekurang-kurangnya 5.000 tahun. Arti kesamaan ditentukan dalam kerangka paham tentang tatanan dunia dan masyarakat yang wajar. Apabila dalam kebudayaan feodal masyarakat dilihat sebagai tatanan hierarkis, kesamaan berarti bahwa setiap pihak dijamin sama dalam menunaikan kewajiban dan menikmati haknya menurut kedudukannya dalam tatanan itu. Inti kesamaan yaitu bahwa kita diperlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku bagi semua, dan bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya. Dijamin oleh hukum juga dalam tatanan sosial yang feodal, bahwa tatanan feodal dianggap bertentangan dengan kesamaan hakiki antar manusia, merupakan salah satu interpretasi tertentu tentang kesamaan, yang mulai mengalahkan interpretasi feodal dalam Eropa abad ke-16 dan berakar dalam pandangan manusia dari agama-agama monoteistik. Bukan satu-satunya, inti nilai kesamaan akan kita temukan ada dalam semua kebudayaan. Bagi kesamaan sebagai salah satu tuntutan dasar terhadap suatu pola kehidupan masyarakat yang dinilai wajar, etika memiliki istilah yang sudah memainkan peranan kunci dalam pertimbangan tentang hukum dalam bab sebelumnya. Keadilan. Keadilan adalah keadaan di mana semua diberlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Maka nilai pertama yang secara hakiki harus dijamin realisasinya dalam hukum adalah keadilan. Tidak perlu keadilan di sini kita isi. Keadilan adalah tuntutan agar kesamaan dilaksanakan. Maka sama dengan hal kesamaan, konkretisasi paham keadilan hanya mungkin dalam kerangka suatu pandangan dasar tentang manusia, masyarakat dan alam semesta. Mungkin saja bahwa keadaan sosial yang sama dari perspektif yang satu kelihatan adil, dari perspektif yang lain tidak. Di sini cukup kita pertahankan bahwa secara hakiki hukum harus mau menjamin tatanan sosial yang adil. B. Kebebasan, bahwa hukum mencegah si kuat dari mencampuri dan mendominasi kehidupan kita. Langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan mereka yang ada di bawahnya. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan menjadi pokok filsafat hukum Hegel, tetapi sebenarnya juga termuat dalam filsafat politik Hobbes. Fungsi ini sepintas tampak kontradiktif. Bukankah hukum justru membatasi kebebasan kita? Secara singkat, pertanyaan ini dapat dijawab begini. Pembatasan kebebasan melalui hukum secara hakiki terbatas sendiri. Sedangkan perbudakan si lemah di bawah si kuat secara hakiki tak terbatas. Maka hukum tetap menjamin kebebasan hakiki manusia. Atau dengan sedikit lebih terurai dan mengikuti Hegel, perbedaan antara pembatasan kebebasan kita oleh si kuat dan oleh hukum ialah bahwa yang pertama bertentangan dengan kehendak kita, sedangkan yang kedua tidak. Dalam hal arti sungguh-sungguh, kita hanya dapat bicara tentang pembatasan kebebasan di mana pembatasan itu tidak kita setujui, sedangkan hukum sebagaimana telah kita lihat secara hakiki berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri. Hukum adalah tatanan normatif yang tidak berdasarkan paksaan semata-mata, melainkan berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri. Maka pembatasan-pembatasan yang kita alami dengan adanya hukum, meskipun kadang-kadang kita rasakan berat karena bertentangan dengan suatu keinginan kita, pada dasarnya kita terima dan kita akui bahwa hukum perlu jarang sekali disangkal oleh siapapun.
Jadi, hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Di sini pun kebebasan jangan kita pahami menurut nilai-nilai kita sekarang. Misalnya sebagai pewaris cita-cita liberalisme dan demokrasi. Pengertian kebebasan di zaman kita sekarang pun hanya salah satu interpretasi. Interpretasi mana yang kita berikan tergantung sekali lagi dari paham dasar kita tentang manusia, masyarakat, dan alam semesta. Apa yang menjadi inti universal nilai kebebasan itu? Intinya adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan. Bahkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup melulu menurut kemauannya sendiri. Kesosialan kita membuat kita secara hakiki terlibat dalam jaringan hak dan kewajiban yang mengimplikasikan bahwa dalam mengambil setiap sikap kita harus memperhatikan dan dengan demikian tergantung dari orang dan lembaga lain. Melainkan bebas dari campur tangan yang dipaksakan, yang tidak kita akui dalam rangka pengakuan dasar kita terhadap tatanan sosial. Secara sederhana, bebas dari ancaman campur tangan si kuat hanya karena ia lebih kuat, bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang. Dalam arti ini, hak untuk mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal manusia di segala zaman dan dalam segala kebudayaan. Tanpa pengecualian, manusia menolak kalau kemungkinannya untuk mengurus diri sendiri secara paksaan berdasarkan ancaman kekuatan yang lebih besar dicampuri pencampuran otonomi kita yang tidak kita akui. Jadi yang bukan karena kita sendiri yang mengizinkannya atau karena kita setia pada kelompok kita yang mengkehendaki sesuatu atau karena tuntutan hukum atau adat istiadat selalu tidak wajar. Hukum justru diadakan untuk melindungi kebebasan kita itu. C. Solidaritas. Nilai ketiga, secara hakiki harus dilindungi hukum tentang tentunya kebersamaan. Hukum adalah institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia. Hanya karena manusia merupakan makhluk sosial yang secara hakiki harus hidup bersama. Ia memerlukan suatu tatanan normatif bagi kelakuannya. Pembatasan diri umat manusia melalui upaya hukum merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas antara manusia. Tentang nilai solidaritas atau kesetiakawanan ini tak perlu uraian panjang lebar. Demi nilai itu harus dituntut bahwa hukum berupa sedemikian rupa hingga menunjang sikap semua anggota masyarakat sebagai senasib sepenanggungan. Fraternite, persaudaraan. Tanggung jawab dan keadilan sosial merupakan istilah modern yang mengungkapkan kesadaran yang secara hakiki termuat dalam segala tatanan yang pantas disebut hukum, yaitu bahwa kita semua bertanggung jawab atas kita yang semua, bahwa tidak boleh ada di antara kita yang dibiarkan saja menderita, apalagi yang dikorbankan demi kepentingan yang lain-lain. 3. Beberapa implikasi. Apakah implikasi dari pernyataan bahwa hukum secara hakiki bertujuan untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan? Pertama, dalam perbuatan dan pengembangan hukum. 3 nilai itu selalu harus diusahakan agar terrealisasi secara optimal. Hukum itu semakin baik semakin 3 nilai itu dijamin olehnya. Hukum memang dikembangkan untuk menangani masalah-masalah tertentu yang menantang, tetapi penanganan itu baru sah atau sesuai dengan martabat manusia kalau dilakukan dalam kerangka tuntutan perealisasian keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan. Kemajuan atau kemunduran mutu hukum diukur pada kriteria itu. Hukum sendiri hanya merupakan nilai sebagai penunjang 3 nilai dasar itu. Kedua, arti 3 nilai itu dan wujud hukum yang menjelmakannya perlu dijabarkan dalam kerangka paham-paham dan nilai-nilai dasar setiap kebudayaan. Suatu kesimpulan dari sistem hukum yang satu ke sistem lain tanpa perhatian terhadap kerangka acuan sosial budaya lain tidaklah sah. Setiap masyarakat harus menggali sendiri bagaimana seharusnya tatanan normatif yang menjelmakan keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan. Dengan ini tidak bertentangan apabila karena komunikasi dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa semakin rapat, interpretasi-interpretasi bangsa-bangsa lain diperhatikan. Ketiga, karena 3 nilai dasar itu universal, mereka sekaligus abstrak dan belum operasional, tetapi hukum secara hakiki bersifat konkret dan operasional. Nilai-nilai itu tidak bermanfaat karena tidak dioperasionalkan. Maka di samping penjabaran kultural,
diperlukan penjabaran formal dari tingkat nilai-nilai abstrak menjadi hak dan kewajiban konkret yang dapat menjadi norma hukum. Bicara tentang nilai-nilai dasar, cita-cita luhur kebudayaan, kepribadian bangsa, falsafah hidup negara adalah mudah dan mudah menjadi murah selama tidak dituangkan ke dalam norma-norma hukum. Jadi ke dalam kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang lalu mesti juga terasa sebagai kendala terhadap kesewenangan segala pihak termasuk negara. Penjabaran itulah dan bukan tujuan-tujuan umum yang luhur, menentukan tinggi rendahnya tingkat kemanusiaan dan harkat etis suatu sistem kenegaraan. Oleh karena itu, baru bab berikut dan bukan bab ini memuat kriteria yang sebenarnya untuk menilai sejauh mana suatu tatanan hukum dan kenegaraan sudah memadai dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, dan sebagai penutup, apabila kita dalam bab berikut memasuki hak asasi manusia, kita selalu harus menempatkannya ke dalam kerangka 3 nilai dasar manusia, dalam kebersamaan, keadilan, kebebasan, kesetiakawanan.